keluarga kita. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Gloria Natalia Pasti Selamo Kansilo. Marilah kita beribadah kepada Allah dengan penuh rasa syukur oleh karena kasih setianya besar atas kita. Kiranya ibadah ini berkenan kepada Tuhan dan kita diberkatinya. Nyanyian jemaat dari Gita Bakti nomor 12, baitnya yang pertama, bait dan baitnya yang kedua, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Yesus kasihi yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, mari kita habiskan ibadah kita dengan kesadaran bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam ibadah hari ini diambil dari kitab Mika pasal 6 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Dan menyertaimu juga. Kita menyanyi Kidung Jemaat 383, bait yang kedua, Ia cari yang berdosa, cari di kaum. Datanglah
Marilah berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami selama seminggu, bahkan sebulan yang lalu. Memulai kehidupan kami di minggu yang baru, di bulan yang baru, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkanlah kami dan berkenanlah atas ibadah serta sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan perbuatan kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian jemaat dari Tuduh Jemaat nomor 53, baitnya yang pertama, Tuhan Allah telah berfirman. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk dalam pemberitaan firman di ibadah minggu pagi ini. Karena itu sebelumnya mari kita berdoa memenuhi bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan menyertai kami di sepanjang minggu yang lalu, dan kami boleh masuk di minggu yang baru. Kami mengawalinya dengan beribadah kepada Tuhan. Berkatilah kami, hati kami, pikiran kami yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah hanya kuasa Roh Kudus saja yang menaungi hati dan pikiran kami, supaya firman dan kebenaran-Mu yang akan kami baca renungkan sebentar lagi boleh tertanam dan akhirnya berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, untuk menyambut firman yang dibacakan dari Alkitab, mari kita berdiri. Haleluya. 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 Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan
Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kami kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami telah menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Mendengar firman-Nya, diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua setidaknya pernah menonton acara kontes-kontes mencari bintang-bintang. Misalnya saja di RCTI itu ada Indonesian Idol, atau di Indosiar itu ada kontes dangdut Indonesia, gitu ya. Dan dalam setiap kontes-kontes itu untuk mencari bintang, ada satu unsur yang tidak bisa dilepaskan, yakni dewan juri. Dewan juri yang memberikan penilaian, dewan juri yang memberikan masukan, termasuk kritikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Korintus yang hari ini menjadi bacaan kita, jemaat Korintus ini memiliki sifat atau karakter seperti dewan juri. Mereka merasa mereka sudah mapan dalam hal kerohanian, sehingga mereka merasa bisa menilai seseorang, bisa mengkritik seseorang, bisa memberikan masukan seseorang berdasarkan apa yang mereka pikirkan. Bapak Ibu Saudara, mengapa saya katakan jemaat Korintus ini sebagai dewan juri? Salah satunya adalah ketika persoalan terjadi dalam kehidupan jemaat Korintus saat mereka terpecah karena mendengar khotbah Paulus dan mendengar khotbah Apolos. Sehingga dalam jemaat Korintus itu terpecah beberapa golongan. Ada jemaat Apolos, golongan Apolos, ada golongan Paulus, ada golongan Kefas, dan bahkan ada golongan Kristus. Bapak Ibu Saudara, persoalan-persoalan perpecahan di tengah jemaat seperti ini hanya salah satu dari sekian banyak persoalan yang terjadi di jemaat Korintus. Masalah-masalah lain yang timbul, misalnya ada percabulan, misalnya juga ada orang kaya yang menghina orang miskin dan lain sebagainya. Nah, di tengah-tengah jemaat Korintus inilah
sebagai rasul. Kalau hari ini perikop kita judulnya rendahkanlah dirimu. Kalau hari ini perikop kita diberikan judul rendahkanlah dirimu, maka kita ingin belajar dari seorang Paulus, hamba yang merendahkan diri dan merendahkan hati. Kalau ditanya apa artinya rendah hati, apa artinya rendah diri, tidak sombong berarti betul. Ya, itu betul. Tapi apa konkretnya dari orang yang tidak sombong, orang yang orang yang rendah hati? Hari ini kita melihat ada 3 prinsip setidaknya, 3 prinsip kerendahan diri yang bisa kita pelajari dari seorang Rasul Paulus. Yang pertama, prinsip yang pertama adalah orang yang rendah hati adalah orang yang mau diajar, lalu kemudian dia mau mengajarkan keteladanan. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ayatnya yang ke-6. Paulus katakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar. Ibu bapak saudara, jemaat terkasih yang ada di rumah, apa yang diajarkan Paulus bukan sekedar teori yang dia sampaikan kepada jemaat di Korintus, tapi pertama-tama melalui hal ini Paulus ingin membuat kita mengerti bahwa sebelum kita mengajar, hendaklah bahan pelajaran itu kita ajarkan kepada diri sendiri, supaya kelak ketika kita mengajar, kita harus menjadikan diri sebagai bahan pelajaran bagi orang lain. Paulus ingin mengingatkan bahwa ketika kita ingin menasehati, ketika kita ingin mengajar, maka nasehatilah diri kita terlebih dulu. Maka nasihat itu akan muncul menjadi pelajaran yang baik bagi orang lain. Sebab jika tidak, berarti kita bukan sedang mengajar, tapi lebih tepat kita sedang menggurui. Mengajar dan menggurui beda, Ibu Bapak Saudara. Mengajar orang yang menggurui biasanya selalu menempatkan posisinya di atas dan selalu merasa orang lain tidak lebih baik darinya. Orang yang menggurui ini biasanya sukar untuk menerima masukan, sukar untuk menerima bahkan kritikan, sukar untuk diajar. Sementara orang yang mengajar, dia terlebih dulu memposisikan dirinya sebagai murid. Ia menerima semua masukan, ia menerima semua pembelajaran, ia menerima bahkan kritikan. Dan kemudian setelah dia belajar, dia menjadikan dirinya pelajaran bagi orang lain, teladan kepada yang lain. Begitulah Paulus. Dia tidak hanya mengajar orang Korintus, tapi pertama-tama dia belajar dan bertumbuh bersama-sama orang Korintus. Dia bertumbuh bersama-sama dengan orang Korintus di dalam iman. Jemaat Tuhan, kalau Paulus dan Apolos dapat menjadi pengajar yang besar di zaman itu karena mereka terlebih dulu mau menjadi orang-orang yang diajar oleh Tuhan. Itu karena mereka terlebih dulu mau menjadi orang yang dibentuk oleh Tuhan. Pertanyaannya kepada kita, bagaimana dengan kita yang hidup saat ini? Kita mau mengajar dengan menjadi teladan dan terlebih dulu kita diajar, atau kita lebih cenderung menggurui? Ini prinsip orang yang rendah hati yang pertama. Prinsip yang kedua, masih di ayat yang sama, Bapak Ibu kita lihat. Paulus katakan, jangan melampaui yang ada tertulis. Prinsip ini mau mengatakan bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang tidak melampaui yang ada tertulis. Apa yang Paulus maksud dengan yang ada tertulis ini? Yang ada tertulis ialah firman Tuhan
sebenarnya mereka sedang mendengarkan firman Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, Paulus mau bilang kepada jemaat di Korintus, pengajar mereka boleh siapa saja. Boleh Paulus, boleh Apolos, boleh Kefas, boleh Timotius. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah materi pelajaran yang diberikan, yakni firman Tuhan itu sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri ibu bapak saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa para pelajar saat itu adalah orang-orang yang menarik. Paulus misalnya, dia adalah orang yang luar biasa, diberikan karunia pengetahuan yang luas. Lalu kemudian Apolos adalah orang yang memiliki karunia fasih lidahnya. Dia membahas khotbah itu, membahas dengan baik, menarik, benar, dan dimengerti oleh orang. Dan kemudian Timotius ini adalah pengajar yang bersemangat, semangatnya berapi-api. Jadi kalau memang ada jemaat yang suka dengan khotbah berpengetahuan luas, mereka lebih suka kepada Paulus. Jika ada jemaat yang lebih suka dengan khotbah yang dibahas dengan menarik dan enak didengar, mereka suka kepada Apolos. Jika ada jemaat yang senang dengan khotbah yang berapi-api, mereka senang kepada Timotius. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini tidak salah. Hal ini tidak salah. Tapi yang salah adalah kecenderungan untuk menjadikan orang-orang atau pengajar ini sebagai yang lebih utama dibandingkan apa yang paling inti, yakni firman Tuhan. Yang salah adalah ketika kita hanya memperhatikan hal-hal yang menyangkut si pembicara, hal-hal yang menyangkut si pengajar, dengan mengabaikan esensi dari apa yang mereka ajarkan, yakni firman Tuhan. Inilah yang Paulus katakan, jangan melampaui apa yang tertulis. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah sekarang banyak orang Kristen yang memperhatikan hal-hal yang fenomenal dari seorang pengajar? Misalnya, wah, pendeta ini lebih baik dia, pendeta ini begini, pendeta itu begitu. Wah, pendeta yang dulu lebih bagus dari yang sekarang. Wah, pendeta ini lebih bagus mengemas khotbah daripada penatua. Wah, saya lebih mau ibadah kalau pendeta yang mengajar daripada penatua, dan lain sebagainya. Hati-hati. Firman Tuhan lewat Paulus katakan, jangan melampaui apa yang tertulis. Firman Tuhan harus menjadi yang utama. Jangan curi kemuliaan Tuhan bagi manusia yang mengajar. Ini prinsip kerendahan hati yang kedua. Prinsip terakhir yang Paulus bagikan dalam bacaan kita saat ini adalah di ayat ke-8. Saya bacakan. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Orang yang rendah hati, ibu bapak saudara, adalah orang yang selalu merasa ada sesuatu yang belum tercapai dalam hidupnya. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu merasa ada sesuatu yang belum ia lakukan, baik bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Paulus
kita merasa sudah melakukan banyak hal, sudah memiliki ini dan itu, maka sampai di titik ini kita tidak akan bertumbuh lagi. Kita akan puas, padahal masih banyak hal yang belum kita lakukan, masih banyak hal yang belum kita capai. Sebab kecenderungan dengan cepat puas dengan apa yang sudah dimiliki dan kita kerjakan akan menyeret kita menjadi orang-orang yang congkak dan memegahkan diri. Ini prinsip kerendahan hati yang ketiga. Saudara-saudara keluarga jemaat yang ada di rumah, demikianlah 3 prinsip hidup dalam kerendahan hati ala Paulus. Yang pertama, jadilah orang-orang yang mau diajar dan kemudian mengajarkan keteladanan. Yang kedua, berkaryalah dengan tidak melampaui firman Tuhan dan mencuri kemuliaannya. Yang ketiga, janganlah cepat merasa puas dengan diri sendiri. Tapi ingat bahwa semua yang kita punya dan kita lakukan adalah karena Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa Paulus menerapkan setidaknya 3 prinsip ini dalam hidupnya. Dan apa yang menjadi akibatnya, apa yang menjadi dampak dalam kehidupan Paulus sebagai seorang rasul. Ia dapat menjadi contoh nyata bagi kita. Meskipun kerasulannya diragukan oleh orang Korintus, meskipun banyak masalah dalam jemaat di Korintus, meskipun banyak hal yang membuatnya terpojok, tapi Paulus tidak mundur. Dia tidak mundur sekalipun banyak persoalan yang dihadapi. Memang demikianlah seharusnya. Orang yang sungguh melayani Tuhan, orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, tidak mungkin mundur, tidak mungkin berhenti melayani hanya karena banyak masalah atau hanya karena dia tidak dihargai orang. Contoh nyata Paulus. Yang kedua, contoh nyata bagi kita saat ini sebagai seorang pengikut Kristus adalah Paulus tidak berhenti, Paulus tidak mundur, tapi dia juga tidak menjadi orang yang memegahkan diri. Dia tidak sombong dengan dia bilang, saya loh yang membangun jemaat Korintus, tanpa saya jemaat Korintus tidak ada apa-apanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak perlu meninggikan diri, sebab memang dia sudah tinggi. Sebab orang yang memang sudah tinggi tidak perlu lagi tahan harga diri. Orang yang sudah tinggi tidak perlu lagi masa-masa. Orang yang sudah tinggi tidak perlu lagi gengsi. Dia melakukan dengan kerendahan hati, maka semua itu naik menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara jemaat, di hari Minggu yang baru untuk menjalani pekan ke depan, marilah kita melakukan firman Tuhan ini dan mintalah padanya untuk berkenan memakai kita menjadi alat berkatnya dimanapun kita ada. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat Tuhan dari rumah masing-masing, mari kita berdiri untuk bersama semua orang di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, alam langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan dulu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Dari tempat ini saya akan memimpin doa syafaat dengan pokok-pokok doa yang ada. Tapi dari rumah masing-masing silakan Bapak Ibu Saudara, anak-anak menambahkan pokok doa keluarga masing-masing. Mari kita sehati dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga dan yang juga tinggal di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya bahwa ketika kami boleh melayani, ketika kami masih diberikan waktu untuk beribadah saat ini, itu adalah karena Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur karena firman Tuhan boleh menjadi bagian hidup kami, boleh diwartakan bagi kami pada hari ini. Dengan segala kerendahan hati Bapa, kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu membantu kami untuk melakukan firman Tuhan itu. Karena seperti yang Kau firmankan, Allah berkenan memberkati hamba-Nya yang rendah hati. Karena itu, Tuhan, jadikan kami semua hamba-hamba-Mu yang rendah hati. Apa yang telah kami dengar biarlah dapat kami lakukan, sehingga firman Tuhan tidak menjadi sia-sia. Bapa dalam surga, di pagi ini Tuhan, kami kembali mendoakan bangsa kami yang saat ini masih terus bergumul menanggulangi virus corona. Bapa di surga, kami mohon, tak henti-hentinya kami memohon kepada Tuhan. Tuhan campur tangan dalam persoalan ini. Tuhan memberkati para tenaga kesehatan dan juga pemerintah dari pusat hingga ke daerah. Mereka yang berjibaku untuk menolong, untuk menanggulangi virus corona ini. Tuhan yang menjadi benteng bagi mereka. Tuhan sendiri yang menjadi pelindung bagi diri mereka. Agar ketika mereka turun langsung ke lapangan, mereka dapat senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, bagi saudara-saudara kami siapapun itu yang saat ini sedang bergumul melawan virus corona, Tuhan, biarlah Tuhan memberikan juga kesehatan, campur tangan atas setiap pengobatan perawatan yang mereka terima Bapa. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang karena virus ini harus kehilangan orang-orang yang terkasih. Kami mohon juga Tuhan hibur dan kuatkan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, siapapun itu yang saat ini terdampak virus corona secara ekonomi, mereka yang harus kehilangan pekerjaan, mereka yang kekurangan penghasilan dalam pekerjaannya. Bapa di surga, kami mohon Tuhan kiranya campur tangan untuk mensejahterakan kehidupan mereka. Kami mohon Tuhan memberkati lewat siapapun dan apapun itu, sehingga mereka dapat terus melanjutkan kehidupannya. Dan dengan demikian mereka boleh sadar bahwa hidup itu semata-mata berasal dari Tuhan. Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami berdoa bagi GPIB Sejahtera Sosok dan pos-pos Pelkes yang ada di dalamnya. Tuhan kiranya memberkati para presbiter, diaken penatua juga pendeta yang Tuhan pilih dan tempatkan di tengah-tengah umat-Mu. Biarlah hati yang sungguh-sungguh rendah, hati yang sungguh-sungguh menghamba Tuhan
Pentekospel Bukit Sion menyambut yang ada di tempat ini. Tuhan juga kiranya memberkati baik majelis jemaat maupun seluruh warga jemaat yang ada. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau memberkati warga jemaat yang saat ini sedang lemah tubuh. Kami berdoa bagi mereka yang dalam perawatan dan juga yang dalam pemulihan. Tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya Bapa, namun kami percaya bahwa Kau adalah Allah yang hidup, yang tahu bahwa banyak anak-anak-Mu yang merintih dan mengalami sakit. Kami mohon juga Tuhan hadir melawat melalui apapun itu, obat-obatan, makanan dan minuman, bahkan perawatan para medis. Tuhan mau menyembuhkan mereka dengan cara dan waktu Tuhan sendiri. Kami berdoa juga bagi orang-orang tua kami dalam usia yang lanjut, dalam kelemahan mereka, dalam keterbatasan mereka. Tuhan sendiri yang menguatkan, Tuhan sendiri yang memampukan mereka, agar sekalipun putih rambutnya, namun iman mereka tidak pernah pudar kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga bagi anak-anak kami, dalam masa pertumbuhannya Tuhan berikan kesehatan gizi yang baik, kecerdasan yang baik, dan juga anak-anak kami dalam pendidikannya yang sudah menyelesaikan ujian, bahkan yang akan melangsungkan ujian kenaikan kelas, apapun itu bentuknya Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kelanjutan studinya juga, kiranya Tuhan yang campur tangan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Kalau saat ini mereka sedang di rumah saja untuk belajar, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam usia mudanya Bapa. Kami mohon Tuhan memberkati, pagari mereka dengan malaikat yang berpasukan, tanamkan firman Tuhan dalam diri dan hati mereka, agar sungguh-sungguh masa muda ini mereka boleh melakukan hal-hal yang bertanggung jawab, tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga bagi Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam pekerjaan, dalam merancangkan masa depan, kiranya juga Tuhan mau campur tangan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi warga jemaat dengan segala pergumulan masing-masing. Mereka yang bergumul karena kehilangan orang yang terkasih, mereka yang bergumul karena suami dan istri yang jauh dari mereka, yang bergumul karena pasangan hidup, yang bergumul karena pekerjaan, yang bergumul untuk mendapatkan keturunan. Segala pergumulan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa, dan karena itu dengan segala kerendahan hati kami mohon Tuhan bekerja untuk mendatangkan yang baik bagi seluruh jemaat dalam pergumulan masing-masing. Bapa di sorga, ketika saat ini kami beribadah dari rumah masing-masing, kami juga memohon tiap-tiap rumah, tiap-tiap keluarga yang beribadah, kiranya Tuhan hadir memberkati. Rumah mereka juga Tuhan naungi, lindungi mereka dengan kasih dan kuasa Tuhan, dan cukupkan dari hari ke hari berkat Tuhan bagi mereka sekeluarga. Bapa di sorga, kami juga berterima kasih, mengucap syukur karena Tuhan boleh memakai siapa saja agar ibadah ini boleh berjalan. Tuhan kiranya memberkati presbiter yang bertugas hari ini, Ibu Penatua Baina dan juga Diakon Agianus, dalam pendidik, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, bahkan dalam keluarga masing-masing. Kami juga berdoa bagi tim multimedia yang ada saat ini Bapak Aris bersama Dika. Tuhan kiranya memberkati, Allah merahmati mereka dengan kasih dan berkah yang tidak berkesudahan. Bapa di sorga, inilah doa kami. Ampuni salah dan dosa yang kami perbuat Tuhan, agar doa dan permohonan ini berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, Allah dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
itu, sekarang marilah kita ungkapkan syukur kita dengan menyebutkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk mengiringi kartu persembahan, mari kita bernyanyi dari jemaat nomor 393. Nyanyikan ayat 1 dan ayat 3. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita berdoa untuk bersyukur. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah sumber segala yang baik. Engkau mengajar kami untuk berbagi, sebab apa yang kami miliki berasal dari-Mu. Persembahan yang telah terkumpul ini pun adalah berkat-Mu bagi kami. Sempurnakanlah pemberian kami ini, ya Tuhan. Terlebih lagi setiap hati yang bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami berdoa dan persembahkan bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kami. Amin. Kita masuk ke warga jemaat. Diharapkan kepada semua warga jemaat GPIB Sentra Sosok Hospes Insinyabo untuk tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing pada setiap hari Minggu dan hari Rabu. Tata ibadah akan dibagikan oleh Majelis Jemaat Hospes Insinyabo. Jika ada warga jemaat yang ingin meminta pelayanan atau ibadah di rumah masing-masing, silakan menghubungi koordinator Majelis Penatua Bambang. Jika ada warga jemaat yang ingin meminta pelayanan khusus atau minta didoakan secara pribadi, silakan menghubungi Pendeta Gloria. Persembahan dalam ibadah di rumah masing-masing dapat disimpan di dalam amplop dan dikumpulkan pada Penatua Baina. Majelis Jemaat Hospes Insinyabo mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat Hospes Insinyabo mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia atas pelayanannya dalam ibadah ini.
Kiranya Tuhan berkenan atas pelayanan. Majelis bertugas minggu depan ialah Pendeta Bambang dan Diaken Royal. Sekian nota jemaat minggu ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kami Majelis Jemaat Gospel Presbyterian Menyabo hanya mengingatkan dan memfasilitasi supaya kita tetap beribadah di rumah masing-masing. Untuk beribadah atau tidak itu bagian dari hidup Bapak Saudara, tapi biarlah ibadah kita tidak berhenti hanya karena virus corona ini. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pemutusan. Hidup ini akan terus berjalan seiring dengan rencana Tuhan atas kita. Sebab itu marilah kita lanjutkan bersama dengan Tuhan yang memelihara kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Firman-Nya kiranya menjadi pelita dan terang pada jalan Tuhan. Nyanyian pemutusan dari kitab Wahyu 69 bait 1 dan 2 mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah